Dr. Martin Luther King dalam pidatonya pada tahun 1968 ketika ia merefleksikan pergerakan hak orang-orang kulit hitam, menyatakan pada akhirnya bukan kata-kata musuhlah yang akan kita ingat, tetapi keheningan dari kawan-kawan kita. Sebagai seorang guru, saya menghayati pesan ini. Setiap hari di sekitar kita melihat akibat dari diam mewujudkan diri dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, pembunuhan, dan perang. Di dalam kelas, saya menantang murid-murid saya untuk menjelajah saya menantang murid-murid saya untuk menjelajah keheningan dalam hidup diri mereka sendiri melalui puisi. Kita bekerja bersama untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk mengenali, menamai, dan mengerti bahwa hal tersebut tidak perlu menjadi sumber rasa malu. Sebagai bentuk usaha membangun budaya dalam ruang kelas saya, di mana para murid merasa aman untuk berbagi kedekatan mereka dengan keheningan mereka. Saya mempunyai 4 prinsip utama yang saya cantumkan di papan di depan kelas saya, yang mana setiap murid menandatanganinya di awal tahun, yakni membaca dengan kritis, menulis dengan penuh kesadaran, berbicara dengan jelas, dan katakanlah kebenaranmu. Saya sering memikirkan tentang poin yang terakhir. Katakanlah kebenaranmu. Dan saya sadar jika saya akan meminta murid-murid saya untuk angkat bicara, saya juga harus memperlihatkan kebenaran saya dan
jujur saat-saat dimana saya gagal untuk jujur. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa tumbuh besar dalam keluarga Katolik di New Orleans, selama itu saya selalu diajarkan bahwa hal paling berarti yang bisa dilakukan seseorang adalah untuk menyerahkan sesuatu atau mengorbankan sesuatu yang biasanya dilakukan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa Engkau mengerti kesucian. Saya mengorbankan soda, McDonald's, kentang goreng, French kiss, ciuman ala Prancis, dan segalanya yang mirip-mirip. Tapi suatu tahun saya merelakan berbicara sambil berpikir bahwa hal yang paling berharga yang bisa saya relakan adalah suara saya sendiri. Tapi saat itu sepertinya saya tidak sadar bahwa hal tersebut sudah saya relakan sejak dulu. Saya menghabiskan banyak bagian dari hidup saya memberitahu orang apa yang ingin mereka dengar daripada yang perlu mereka dengarkan. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak seharusnya menjadi pikiran orang lain, karena saya sendiri masih harus memikirkan bagaimana caranya saya bisa berdiri sendiri. Jadi terkadang saya tidak akan mengatakan apapun. Jadi terkadang saya tidak akan mengatakan apapun, memberikan appeasing ignorance, berdamai dengan
berdamai dengan keangkuhan, dengan keheningan saya, tanpa menyadari bahwa pembuktian bahwa membuktikan tidak memerlukan kata-kata untuk ada. Saat Christian dipukul karena dia seorang gay, saya memasukkan tangan ke dalam saku dan pergi menjauh dengan kepala yang menunduk seolah saya tidak melihat. Saya tidak bisa menggunakan loker saya selama berminggu-minggu karena skrup yang ada pada gembok mengingatkan saya akan skrup yang saya letakkan pada bibir saya saat seorang tunawisma di sebuah pojokan melihat saya dengan mata yang mencari kepastian, yang hanya mencari kepastian bahwa ia layak dilihat. Saya malah lebih mementingkan layar pada HP Apple saya daripada benar-benar memberinya makanan sebuah apel. Saat seorang wanita di pesta penggalangan dana mengatakan, "Saya sangat bangga kepadamu. Pasti sulit mengajari anak-anak yang bodoh dan miskin." Saya menggigit bibir saya karena nampaknya kami memerlukan uangnya lebih dari murid-murid saya memerlukan harga diri mereka. Kita menghabiskan banyak waktu mendengarkan apa yang dikatakan orang sampai kita jarang memperhatikan hal-hal yang tidak mereka katakan. Diam adalah sisa dari ketakutan. Diam memenuhi kekuranganmu, memotong lidahmu, dan seperti udara yang keluar dari dadamu karena
tidak merasa aman berada di dalam paru-parumu. Diam sama dengan genosida di Rwanda. Diam sama dengan Katrina. Diam adalah apa yang Anda dengar ketika ada kabar tidak ada kantong jenazah yang cukup. Diam juga adalah suara saat tali gantung sudah diikat. Diam menghanguskan. Diam adalah rantai. Diam adalah sebuah kemewahan dan rasa sakit. Tidak ada waktu untuk memilih pertarungan ketika sebuah pertarungan sudah memilihmu. Saya tidak akan membiarkan diam untuk melilit ketidakpastian dalam diri saya. Saya akan berkata kepada Christian bahwa ia adalah seekor singa, sebuah tempat yang aman bagi keberanian dan saya akan mengatakan pada Christian bahwa ia adalah seekor singa, di mana ada keberanian dan kepintaran. Saya akan menanyakan siapa nama dari pria tunawisma tersebut, bagaimana harinya, karena terkadang yang orang hanya inginkan adalah menjadi manusia, dianggap sebagai manusia. Saya akan mengatakan kepada wanita tersebut bahwa murid-murid saya bisa mengobrol tentang transendentalisme, seolah nama terakhir mereka adalah Theorau, dan hanya karena dia menonton satu episode The Wire bukan berarti ia tahu segalanya mengenai murid-murid saya. Jadi tahun ini, daripada merelakan sesuatu, daripada mengorbankan sesuatu, saya akan menjalani hidup sehari-hari seolah ada
mikrofon kecil yang terletak di bawah lidah saya. Dan seolah ada panggung di bawah kaki saya. Karena siapa yang butuh menonton dari Kotak Opera di saat yang kau butuhkan selama ini hanyalah suaramu. Terima kasih.